Selamat sore Bapak Ibu dan saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Tetap semangat, sehat? Puji Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama memulai ibadah berayat mulai hari Selasa sampai Jumat yang kalau dalam keadaan biasa kita adakan di rumah-rumah. Ini kita akan tayang untuk tanggal 14 Februari hari ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah berayat ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 23, bait yang pertama dan yang kedua. Puji mring Allah Pangeran Kang Maha Wisesa. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 102. Kidung Pasamuan Jawi nomor 102, bait yang pertama dan yang kedua. Allah yeku pangen kula.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan kitab Pancaran Air Hidup hari ini, Selasa 14 April 2020. Diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dengan segala keadaan kami. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan melindungi kami dari setiap ancaman mara bahaya, bencana, juga sakit penyakit. Kami percaya kuasa-Mu mengatasi segala apa yang ada di dalam tantangan kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, bersama-sama sore hari ini kami membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Demikian pula kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci. Kami mohon Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami. Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terutama menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah tantangan iman yang kami hadapi saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 11 saya bacakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang-orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dahulu kita tidak pernah membayangkan bahwa dunia informasi begitu pesat majunya. Ada banyak hal yang menjadikan dampak di dalam kemajuan dunia informasi ini. Serasa dunia semakin dekat, dan serasa tidak ada lagi sekat yang menghalangi kita untuk berkomunikasi kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Kala kita terbaring sakit pun, kita masih bisa berjumpa dengan orang yang kita kasihi, misalnya melalui media sosial, baik itu Facebook maupun WhatsApp dan lain sebagainya. Secara positif memang apa yang kita alami saat ini adalah berkat dari Tuhan. Dan itu bisa kita gunakan dalam pelayanan gerejawi kita, apalagi dalam keadaan yang seperti ini, penyebaran virus corona dan juga keputusan yang
harus kita taati bersama demi kebaikan kita bersama. Untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, cuci tangan, semuanya itu bukan sesuatu yang lama ataupun yang sehari-hari sudah kita lakukan. Namun pada saat ini frekuensinya ditambah lagi. Dengan adanya media sosial, kita juga tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing dengan panduan dari media sosial yang dikelola oleh IT kita masing-masing. Kalau di Jemaat Dawar ya tim IT-nya Jemaat Dawar. Kita bisa tetap beribadah, baik ibadah minggu, bahkan perjamuan kudus, maupun juga di ibadah belayan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang disebut di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 menjadi ayat nats kita, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Inilah yang menjadi juga dasar kita di dalam merespon bagaimana perkembangan informasi ini harus kita sikapi. Di sisi yang lain, kalau kita melihat anak-anak kita yang belum waktunya menggunakan media sosial ini karena mereka masih belum tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang salah. Nah, ini yang juga perlu harus kita sikapi bersama-sama. Dunia yang baru, dunia yang lebih singkat, dunia yang semuanya bisa terhubung satu dengan yang lain ini, mau tidak mau membuat kita orang tua juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena di dalam dunia maya, di dalam media sosial, semuanya ada dan tersedia. Anak-anak mau mencari hal-hal yang baik ada. Hal-hal yang tidak baik pun juga ada. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang cabul, hal-hal yang menjadikan anak-anak itu cepat marah juga ada. Kalau dikatakan juga tidak hanya anak-anak, orang tua pun ketika sudah kehilangan kontrol, ketika media sosial ini tidak bisa dikendalikan, menjadikan kita juga tidak berhikmat, menjadikan kita akan kehilangan keadaan sebagaimana yang disampaikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, manusia yang baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan kemajuan teknologi, kalau penulis PAH hari Selasa ini menyampaikan judulnya disrupsi religiositas digital. Bagaimana digitalisasi informasi ini tetap bisa kita gunakan untuk tetap hidup menjadi manusia yang baru. Kolose ditulis belum ada media sosial seperti sekarang ini. Bahkan mungkin pada zaman itu pun, kalau bahasa Jawanya pagebluk atau wabah pandemi dalam bentuk yang lain pun sudah ada. Bagaimana mereka menyikapi pada saat itu dengan keterbatasan teknologi pada saat itu pun, inilah yang jadi alat mereka menyampaikan pesan-pesan religi, yaitu dengan tulisan, surat. Nah, sekarang melalui perkembangan teknologi ini, jangan sampai hal yang baik yang diciptakan oleh manusia menjadi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan menjadi rusak. Apa yang disampaikan disrupsi ini tadi. Religius kita diciptakan Tuhan menurut gambar kaliknya, menurut gambar penciptanya. Semua yang diciptakan Tuhan baik adanya. Dan yang diciptakan manusia pun awalnya baik adanya. Semuanya. Teknologi mesin uap, teknologi listrik, semuanya pada dasarnya, bahkan bom atom, nuklir,
semuanya diciptakan untuk hal yang baik. Tapi ketika manusia kehilangan religiositasnya, hal-hal yang religi yang Tuhan berikan menjadi serakah, menjadi jahat, disitulah disrupsi itu terjadi. Dalam skala kecil, dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita gunakan apa yang sudah diciptakan manusia baik adanya, teknologi digital, teknologi informasi, kita pakai, kita tunjang dengan hal yang baik. Memang tidak semua gereja bisa menyikapi keadaan ini dengan teknologi yang ada. Ada gereja yang menganggap misalnya soal perjamuan kudus, jangan sampai di-online-kan. Ada. Ya tidak apa-apa kalau memang itu keputusannya. Tetapi ya harus hati-hati dalam menyikapi hal itu. Alasannya karena kalau hal-hal sakramen bisa di-online-kan, berarti yang lainnya pun juga bisa di-online-kan. Kalau perjamuan kudus bisa di-online-kan, baptisan kudus juga bisa di-online-kan. Pemberkatan perkawinan di-online-kan. Bahkan pentabisan pendeta di-online-kan. Mereka tidak mau seperti itu. Ya, satu sisi kalau menurut saya, kalau keadaan baik, normal, ya tidak perlu kita online-kan. Kita masih membutuhkan peribadatan yang berkumpul bersama, bisa saling menegur secara langsung, tidak melalui media sosial. Iya. Tetapi ketika keadaan ini harus disikapi dengan bijak, ya tentunya kita juga harus melakukan itu. Tidak semuanya di-online-kan. Kalau keadaan menjadi normal, ya tidak perlu perjamuan kudus di-online-kan. Perjamuan kudus di-online-kan ya karena keadaan dan situasi yang seperti ini. Nah, itulah Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi manusia baru di era digitalisasi. Jangan sampai kita kembali pada saat jemaat Kolose menerima surat dari Rasul Paulus ini, ditegur supaya tidak ada hal-hal yang merusak gambar penciptanya di dalam diri manusia itu. Yang semuanya diciptakan sungguh amat baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bersama-sama mengucap syukur atas kesempatan kita boleh bersama-sama membangun ibadah keluarga dengan menyanyikan lagu Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 bait 1 dan 2. Kidung Pasamuan Jawi 154 bait 1 dan 2. Atrenging tias kula ngaturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan mung punika Gusti bisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tantarpe pondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos
gesang kawula kagem patuko miranto sapala. Ayat yang kedua, indahe tresno paduka Gusti kula kagungan paduka rimati mung punika Gusti misungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tantarpe bandha kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti menika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula mring gesang kawula kagem paduka miranto sapala. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah keterbatasan kami melakukan ibadah keluarga. Tuhan masih boleh menyapa kami melalui perenungan firman Tuhan, di mana kami sebagai manusia yang baru hidup di era digitalisasi ini. Segala informasi dapat kami terima, dapat kami peroleh melalui media sosial. Namun di situ pula hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pun ada. Sehingga kami memerlukan sikap yang bijak, hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat memanfaatkan apa yang baik, apa yang diciptakan sungguh amat baik, sebagaimana Tuhan menciptakan kami. Tetap benar-benar baik, digunakan dengan baik. Dan biarlah ini menjadi tantangan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, terkhusus lagi yang memang tidak bisa terpisahkan dari alat-alat digital, handphone, dengan jaringan internet. Demikian pula laptop maupun piranti-piranti kerja yang lain. Ialah melalui apa yang ada di sekitar kami tersebut, kami tetap menjaga religiositas digitalis kami. Kami bersyukur kami bisa memanfaatkan dunia maya, media sosial ini untuk pelayanan gerejawi. Tuhan berkati. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang terdampak dari sikap atau pengambilan keputusan terkait penyebaran virus corona ini, baik dalam dunia jasa, para ojek, maupun juga hal-hal yang lain yang terdampak, menjadikan mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kami mohon Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini. Demikian pula bagi para medis yang tetap berjuang bersama-sama dengan kami untuk menjaga masyarakat tetap sehat, tetap selamat, dijauhkan dari dampak penyebaran COVID ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan masih hadir di tengah pergumulan kami. Bahkan kami yakin pada saatnya kami terbebas dari keadaan ini, kami boleh kembali normal berkat penyertaan, berkat kuasa Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menemukan cara
untuk mematikan penyebaran virus corona ini. Demikian ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, baik di kelompok Matius, kelompok Markus, kelompok Lukas, kelompok Yohanes, Pepantan Randegan, Pepantan Banyulegi, maupun Pepantan Manyarsari. Tuhan tetap memberkati anak-anak-Mu dengan taat dan setia, mengikut Tuhan dalam segala hal. Tuhan hiburkan mereka yang sedih, hiburkan yang penat, bosan di rumah, sehingga mereka tetap hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah pergumulan ini. Bagi yang Tuhan berkati dengan hasil panen yang baik, biarlah mereka juga teringat dan mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Berkati dan pakailah persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan sertai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kami serahkan setiap keluarga yang mengikuti ibadah secara online ini dalam kasih, kemuliaan, dan kuasa. Terima kasih. Kami akan beristirahat malam. Tuhan lindungi kami dari yang jahat. Pada saat kami tidur, Tuhan jagai kami, jauhkan dari yang jahat. Sehingga besok pagi boleh Tuhan bangunkan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan permohonan kami landasi dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akhiri ibadah keluarga kita pada sore malam hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 198, Kidung Pasamuan Jawi nomor 198. Lampaing gesang puniki bait yang pertama saja. Lampaing gesang puniki tan kalih sing pepala nanging astanipun Gusti nuntun maring pepadang katya langit kalimputan mendung kandelan beko ing sasinanira tamtu padang jinglang sanyata bibit Jawa micel kluwung mengku janji prasetyo sasising sisangantyo luwung ing sejeng Gusti. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Di tengah era digitalisasi ini ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk tetap menjadi manusia baru. Bahkan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada selesai, Tuhan